sahabat ministry, masih ketemu lagi sama saya, host yang gak pernah ganti-ganti, tapi paling kece dengan saya yaitu Vina. Di acara kita, di acara yang selalu saya pimpin itu adalah Q&A bersama narasumber. Nah, kali ini narasumbernya dari mana? Kalian penasaran? So don't go anywhere. Dan masih kembali lagi dengan saya Vina di acara kita Q&A di channel kita. Nah, saya kali ini channelnya sudah hafal nih karena kan kita ada berganti, yaitu Digital Evangelism Movement. Jadi pastikan kalau kalian sudah jadi orang yang like, subscribe, dan juga kalian bisa bantu komen-komen yang ada di bawah. Jadi kalau kalian setiap kali ada postingan yang datang, kalian jadi orang yang pertama mendapatkan lonceng atau notifikasinya. Nah, teman-teman, sebelum kita undang atau kita panggil narasumber ini, saya mau kasih tahu nih sesuatu sama teman-teman. Ini terima kasih banyak dengan kalian yang setia nonton, walaupun masih secara virtual. Nah, kita ada kabar baik nih buat teman-teman yang rindu untuk didoakan. Nanti boleh komen-komen di bawah, di kolom-kolom di bawah ya. Nanti kita akan bantu untuk melayani untuk sebagai saluran berkat kalian juga untuk menjadi perpanjang doa. Begitu. Jadi tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kesehatan dimanapun kita berada, tetap bagikan iman kita. So, don't go anywhere. Kita akan saksikan iklan-iklan yang lewat berikut ini. Oke, kembali lagi. Kali ini saya nggak mau berlama-lama. Saya mau panggil narasumber. Kali ini narasumbernya ini luar biasa ini. Dia ini sama kayak saya lah ya. Orang-orang suku Sumatera. Suku Sumatera. Nah, beliau ini sudah punya jam terbang yang tinggi. Kira-kira ada yang tahu. Beliau ini senior. Dan kali ini dia ini sudah banyak pengalamannya ya. Dia adalah, saya panggil aja langsung, Pendeta Samuel Sirait. Semoga saya nggak salah sebut ya. Halo, Pastor. Halo, selamat sore, Vina. Apa kabar? Oke. Wih, Pastor lagi dari mana? Dari rumah? Ya, tadi habis pulang dari pelayanan dari Ramonia. Jadi ini singgah di tebing. Oh, jadi Pastor sekarang lagi di daerah Sumatera ya? Di daerah Sumatera Utara. Oke, di tebing. Tebing tinggi? Iya, tebing tinggi. Oh, luar biasa. Oke, Pastor, gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Walaupun masih pandemi kayak gini, tetap harus sehat. Jaga stamina. Tuh lihat, saya lihat bahagia gitu. Ketawa mulu, senyum mulu. Nah, tapi tahan dulu ya, Pastor ya. Kita akan tanya-tanya. Sebelum kita tanya-tanya, kita mau kasih dulu nih, ada sesuatu yang akan lewat. So, teman-teman pastiin kalian tetap setia ya. Halo, kembali lagi bersama saya dan narasumber kita yang kece di acara kita Q&A bersama Pendeta Samuel Sirait. Halo, Pastor. Mana nih Pastor yang ganteng? Halo, Vina. Selamat sore. Selamat sore. Nih, Pastor, kita langsung aja nih ke pertanyaan nih, Pastor. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan di setiap kontennya. Iya. Ada nggak seorang, maksudnya ini mohon maaf nih, tanpa ada embel-embel pastor dulu nih, seorang Samuel Sirait, emang kepikiran pingin jadi seorang pendeta kah? Atau cita-cita kah memang? Atau kejebur nih? Iya. Terima kasih pertanyaannya, Vina. Di momen yang sangat indah ini bersama Q&A, sangat senang sekali. Ya, apalagi boleh bertemu dengan Vina yang begitu semangat sekali ya. Ini suatu hal yang sangat istimewa buat saya. Jadi menjadi seorang pendeta memang angan-angan saya sejak masa kecil. Jadi dari kecil itu saya punya dua angan-angan. Satu menjadi seorang tentara, ya. Yang kedua menjadi seorang pendeta.
tetapi yang terwujud adalah tetap tentara, tapi tentara Kristus jadi pendeta. Jadi ini sudah angan-angan dari sejak kecil ingin jadi pendeta, walaupun ada embel-embelnya di belakang, mau jadi tentara pun nggak apa-apa lah. Seperti itu dia. Nah, ini makin menarik ya. Intinya mau melayani ya. Unpredictable kalau emang udah cita-cita akhirnya terlaksana. Wah, luar biasa, Pastor. Nah, Pastor, saat ini kan Pastor sudah melayani nih ya, banyak di Medan apa segala macam di Pemantang Siantar. Nah, terakhir itu yang saya tahu ini Pastor ini sebagai Pelmas ya. Direktur SS atau PP, terus juga NDR, ASI, Pelmas. Nah, sampai sekarang di DSKU. Pastor, mau dong kasih share sejauh mana sih, saya langsung aja lah, sejauh mana sih Pastor untuk perkembangan Advent sendiri di daerah Pastor? Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan gereja kita di Sumatera Utara ini, yang sering disebut dengan Sumut, dalam penggembalaan saya, dalam pelayanan di daerah ini, ya cukup maju. Saya katakan cukup maju, oleh karena di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari banyak kabupaten, di setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, gereja kita sudah ada berdiri. Ya, ini sudah ada berdiri. Yang saya dulu pernah melayani pertama sekali di Pematang Bandar itu, Kabupaten Simalungun, gereja kita cukup banyak di sana. Kemudian saya juga pernah melayani habis dari Pematang Bandar, perdagangan itu di Sidikalang. Wah, di sana juga cukup banyak ya, Kabupaten Dairi ya, Kabupaten Dairi, dan di Kota Tanjung Balai juga, dan di Kota Medan apalagi, dan terakhir saya melayani di Distrik Indrapura, Kabupaten Batubara, cukup banyak. Jadi saya boleh katakan kemajuan pekerjaan Tuhan lewat gereja kita di organisasi Advent ini cukup maju, cukup cepat perkembangannya. Inilah satu hal yang perlu kita syukuri ya. Gereja kita maju dan punya misi, karena misi kita adalah menjangkau untuk semua orang menjadi murid Yesus, memanggil mereka menjadi murid Yesus, dan mengabarkan Injil kepada mereka, dan mempersiapkan mereka baik kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena ini merupakan misi kita, inilah kemajuan itu kita bisa melihat, tapi terjadi oleh karena motivasi dan kebersamaan umat Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Demikian, Vina. Terima kasih. Luar biasa ya, Pastor. Pastor, dari statement tadi, saya tuh jadi penasaran nih, Pastor. Kan sekarang ini serba dari rumah nih, work from home ya. Saya nggak tahu sih kalau di sana apakah sepenuhnya atau 50-50. Nah, ada nggak sih, Pastor, perbedaannya itu sendiri dari segi mau menginjilnya lah gitu? Ada nggak perbedaan pada saat offline dengan online ini? Ya, yang pasti berbeda sekali, Vina. Berbeda sekali. Ya, ketika kita sebelum masa pandemi itu, kita ibadah juga bisa offline, ketemu langsung. Itu sangat bahagia sekali. Dan juga penginjilan kita juga bisa dari door ke door ya. Kita buat juga kelompok-kelompok KPA kita dengan bebas, ya tanpa ada gangguan, tanpa ada rasa khawatir. Tapi setelah pandemi COVID ini, ya memang sempat dulu waktu awal itu, ya lebih kurang 4 bulan kita memang tidak buka gereja, kegiatan aktivitas secara langsung pun tidak ada. Tapi puji Tuhan, di awal tahun 2021 ini ya sudah mulai ada perkembangan. Untuk Sumatera Utara sudah hampir 90% bahwa gereja kita sudah bisa ibadah offline ya. Penginjilan kita juga sudah boleh semakin lebih lancar karena pertemuan dari ya door ke door itu sudah bisa kembali dilakukan tanpa ada rasa khawatir lagi. Walaupun memang harus tetap pakai itu yang 3M itu, Vina, yaitu menjaga jarak, ya memakai masker, selalu cuci tangan. Jadi gereja-gereja kita juga harus itu, aktifkan itu. Ya, kita sebagai seorang pendeta juga, anggota jemaat kita yang aktif menginjil itu juga harus terapkan yang 3 hal itu. Jangan lupa pakai masker. Saya nggak pakai masker ini karena ketemu sama Vina aja ini ya.
karena jaraknya jauh juga ya, jadi nggak perlu pakai masker ya. Jadi kalau dalam hal penginjilan itu juga itu harus digunakan karena itu adalah bagian penginjilan juga ya. Jadi puji Tuhan di awal tahun 2021 ini penginjilan kita sudah mulai terbuka kembali ya. Di tahun 2020 kemarin sangat mencekam, mengkhawatirkan, tapi tetap penginjilan jalan walaupun hanya lewat Zoom, lewat WA ataupun ya lewat menggunakan media-media yang lainnya. Ya, begitu Pina. Marilah kita doakanlah agar tetap ini situasi kondusif ini Pina. Betul, Pastor. Karena kan ini situasi bukan kita yang mau ya. Tuh, teman-teman, ini luar biasa sekali Pastor Samuel ini. Memberitahunya dengan selalu senyum. Padahal dia bilang, padahal di sini 2021 itu kita baru buka dan lumayan membuat kita agak susah. Tapi senyum gitu dia menyampaikannya. Wah, luar biasa sekali ini, Pastor. Patut ditiru. Nah, ini Pastor, saya mau bertanya nih. Tadi ada statement Pastor yang menarik bahwa kita itu harus siap melayani pada saat dan itu menjadi motivasinya Pastor. Nah, saya mau tahu dong Pastor, ada nggak sih selama Pastor, ini pasti ada nih, udah kurang lebih dari udah berapa puluh tahun ya, ada nggak hambatan atau momen-momen yang Pastor tuh merasa, aduh ini titik terendah saya gitu? Iya, ya itu selalu ada. Oh, selalu aja sampai sekarang? Itu, sampai sekarang ya kita katakan itu titik kelemahan, boleh juga. Tetapi kan kita kan Vina sebagai seorang pendeta itu kan punya tujuan ya, punya target yang akan dicapai kan begitu. Kadang-kadang ketika kita tidak mencapai target itu, kita kan merasa sepertinya bagaimana ya, kurang kuasa ya, atau kita gagal seperti itu ya. Saya pernah satu kali ya melayani satu tempat, ya kita katakan ini tempatnya ya kita katakan belum begitu majulah dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya pernah buat KKR di sana, buat KKR di tempat itu. Angan-angan itu sudah akan ada jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di tempat itu. Tetapi sampai KKR itu berakhir, tak satu jiwa pun yang dimenangkan. Wow. Padahal di sana pelayanan sudah dibuat, ya. Ada kita buat yaitu les bahasa Inggris, ya. Les bahasa Inggris kita buat, menjangkau masyarakat, kita buka yang namanya untuk mendidik anak-anak, nyanyi sama-sama di kampung. Kita sebut namanya KPA anak-anak, ya. Tapi 1-2 tahun kita sudah bina mereka, tapi ketika kita buat KKR, hasilnya tidak ada. Jadi kita merasa, waduh, Tuhan ini bagaimana ini? Kita sudah buat ini, sudah buat itu, buat pelayanan ini, tapi kenapa hasilnya nggak ada begitu? Tetapi ya sharing waktu berjalan, rupanya Tuhan punya rencana lain. Bukan pada waktu itu mereka dituai, tetapi mereka dituai setelah mereka pada dewasa semua. Ya anak-anak yang kita didik itu di les bahasa Inggris itu, mereka pada merantau. Rupanya kita dengar kabar, si Anu sudah di sana dimenangkan jadi orang Advent. Si Anu di Batam merantau, dia sudah dimenangkan jadi Advent. Di Medan ada, dia sudah jadi Advent. Ya, artinya seperti itu. Jadi artinya di awal kita mengadakan KKR itu, kita sudah buat banyak pelayanan, tapi sepertinya tidak ada yang merespon karena panggilan KKR tidak ada jiwa. Ya, itu saya rasa titik yang terendah. Saya hampir mengatakan demikian, Tuhan, apakah ini pekerjaan pendeta ini bukan panggilan buat saya? Karena ini panggilan KKR ini tidak membawa jiwa begitu. Tapi ya puji Tuhan, itu hanyalah sebuah ujian tantangan iman ya. Bagaimana keseriusan kita dalam melayani. Tapi puji Tuhan, walaupun demikian, kita semakin meningkatkan pelayanan kita. Saya tidak merasa putus asa, tapi saya punya prinsip, Tuhan punya rencana. Tapi setelah itu terjadi beberapa tahun kemudian kita dengar anak-anak yang kita bina itu, kita didik itu, mereka merantau, sudah pada dewasa. Aduh, di sana mereka dimenangkan. Itulah rasa bahagia kita bina. Iya. Wah, ini saya makin banyak banget ini kata-kata dan motivasi. Dibilang ada kata yang ingin saya highlight di sini teman-teman, yaitu kata keseriusan dalam melayani. Itu membuat saya itu tertampar sekali ya Pastor, bahwa
Kayaknya orang tuh gampang untuk mengeluarkan statement keseriusan, tetapi praktikalnya itu yang susah. Nah, ini saya mau menanyakan lagi nih, Pastor. Tertarik sekali dengan cerita Pastor. Ketika target seseorang itu atau seorang hamba Tuhan juga lah ya, seorang hamba Tuhan itu ditargetkan. Nah, dalam posisi pandemi begini, apa yang harus dilakukan di sana, Pastor? Kan pasti akan ada perbedaan kalau yang kemarin tadi kita jelaskan secara offline itu membuka tempat-tempat les gratis. Nah, sekarang secara online ini gimana nih, Pastor? Apakah Pastor benar-benar mengejar secara kualitasnya atau gimana? Ya, memang di masa pandemi ini tetap kita punya target. Karena target itu kan satu sarana yang memotivasi kita untuk boleh bekerja lebih serius. Namun, di dalam masa pandemi ini, target itu bukan sesuatu hal yang harus dicapai. Tetapi itu adalah dasar untuk memberi kita motivasi, memberi kita kekuatan dan arah. Jadi target itu bagi saya itu adalah pemberi arah tujuan kemana kita harus melangkah. Dan langkah apa yang harus dilakukan. Jadi di masa pandemi ini, kita tetap memiliki target. Tetapi untuk mencapai target ini, kita tidak melakukan hal yang berbeda dengan sebelum masa pandemi COVID. Itu sebabnya, saya di masa pandemi ini, bagaimana untuk boleh mencapai tujuan target yang kita inginkan itu, inilah yang kita gunakan. Dengan adanya Zoom ini, kita berusaha memaksimalkan penggunaannya. Media elektronik ini. Jadi di Sumatera Utara, Pina, untuk tahun 2020 yang lalu, kita lebih sering, hampir saya hitung-hitung ada 15 kali mengadakan kebaktian kebangun rohani secara online dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Hope Channel Indonesia, ataupun ya lewat pelatihan-pelatihan media. Inilah yang kita manfaatkan. Jadi memang ya sangat memosir pemikiran kita semasa pandemi COVID. Tetapi dengan target tadi yang kita sudah canangkan itu, kita buat jalan apa yang mau kita capai. Walaupun memang ya kita akui dengan jujur, kita tidak bisa mencapai 100% dari apa yang kita targetkan. Tetapi sedikit tidaknya kita sudah membuat langkah-langkah untuk mencapai target yang kita inginkan semasa pun dalam pandemi COVID dengan sistem yang berbeda dan cara yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Demikian, Devina. Ini Pastor, saya harus akuin ya Pastor. Ini adalah salah satu Q&A saya yang membuat saya tuh kayak gimana ya, adem banget gitu. Padahal pas cerita, iya padahal pas cerita, ya saya jujur saja tahun ini, jujur saja saya tidak mencapai target, tapi masih dengan easy going gitu. Makanya saya ngerasa kayak, aduh, nih kalau yang lain saya sudah merinding, kalau di sini saya merasa nyaman banget gitu ya. Luar biasa memang ini adalah salah satu karunia rohnya, karunia rohaninya Pastor di sini. Nah, nih Pastor, saya mau sekalian mau bertanya nih. Tapi ya, apakah Pastor kita ini dulu ya, kita break dulu ya Pastor ya, karena biarkan Pastor buat minum dulu, kasihan ya buat teman-teman sahabat ministry. Jadi jangan kemana-mana, kita akan break, kasihan buat biar kita bisa minum sebentar. Oke, terima kasih. Iya. Oke, kembali lagi bersama saya di acara kita Q&A bersama narasumber kita, dan narasumber kita itu langsung dari Sumatera Utara, dari tanah saya sendiri. Oh, promosi. Yaitu Pastor Samuel Sirait. Nah, Pastor, ini saya menarik. Saya mau bertanya nih Pastor ya. Tadi dari pengalaman-pengalaman yang Pastor punya. Iya, silakan. Dari segi baptisan. Nah, Pastor, kalau dari segi untuk penginjilan itu sendiri, Pastor, di daerah sekitar Pastor itu sejauh mana mereka mengenal Advent? Ya, jadi ini pertanyaan yang cukup menarik ini, ya, karena memang daerah Sumatera Utara itu kan daerah yang cukup luas, Pina. Dari Aceh itu sampai kepada Sibolga, ya perbatasan Sibolga yaitu daerah Balige, sampai ke juga Rantau Perapat, ini cukup luas, Pina. Jadi bagi saya pribadi memang
gereja kita di Sumatera Utara ini masih banyak daerah yang belum kita jangkau, khususnya daerah istimewa Aceh ini belum kita jangkau secara 100%, walaupun di sana ada beberapa anggota jemaat kita yang masih ada di sana. Jadi, namun dari segi pengenalan masyarakat kepada gereja kita, masih banyak yang belum mengenal mendalam gereja kita di Sumatera Utara. Ya, yang pasti di mana gereja kita berdiri, pasti mereka paham dengan gereja kita. Tetapi di daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan yang belum ada gereja kita, ini masih begitu sulit. Bahkan yang lucunya Vina, ya, sering sekali kalau mereka mengenal, ya, mendengar nama gereja kita itu, gereja Masih Advent itu hari ke-7 itu yang beribadah di hari Sabat hari ke-7 itu, ya mereka masih identikan gereja kita itu dengan agama Yahudi. Ya, karena ya, agama Yahudi, karena agama Yahudi lah yang berbakti di hari Sabat, itu hari Sabtu itu ya. Jadi mereka katakan itu gereja Advent itu agama Yahudi dan mereka nggak ada Yesusnya. Ya karena memang ya kita secara umum kan tidak merayakan Natal secara umum ya gitu ya. Apalagi dengan perayaan yaitu Hari Paskah, mengingat kematian Yesus, kita kan nggak secara umum merayakannya secara organisasi, walaupun di gereja-gereja itu tetap kita ingat lewat perjamuan kudus, kan begitu ya Vina ya. Tetapi bagi yang masyarakat umum yang memang belum mengenal gereja kita, mereka masih mengidentikan kita dengan ya agama-agama Yahudi yang memang ya mereka berhari Sabat, dan tidak jarang mereka katakan juga walaupun Sumatera Utara itu nggak Kristen itu katanya begitu ya, itu jauh Yahudi itu katanya. Nah, dalam hal inilah yang memang kita harus lebih bisa mendekatkan diri. Itu sebabnya saya di dalam tugas pelayanan sebagai Departemen Pelayanan Masyarakat Pelmas saat ini, juga Sekolah Sabat dan Penyelia Perorangan, saya menghimbau kepada para pendeta kita dan jemaat kita agar mereka boleh menaruh perhatian lah kepada masyarakat-masyarakat di luar gereja kita yang belum mengenal gereja kita, yaitu dengan mengadakan pelayanan masyarakat Pelmas. Seperti tadi Pina ini, tadi pagi kan baru dari namanya itu ada Limbong di dekat Pantai Labusana. Jadi kami baru melayani mengadakan bedah rumah di sana tadi. Bedah rumah. Iya. Bedah rumah ya? Iya. Lumayan itu biayanya ya Pastor. Ya, cukup banyak juga, tapi puji Tuhan dananya dari swasembada anggota kita juga. Ini Pina. Iya. Iya, pimpinan kita dari Departemen Pelmas bersama dengan jemaat Tuhan, ya mari kumpulkan dana, mari kita bantu. Nah, jadi yang luar biasanya Vina tahu, kita diam-diam dulu Vina ya, diam-diam dulu. Tadi waktu kami tadi pelayanan tadi, saya sangat salut. Kenapa? Masyarakat setempat, beberapa tetangga dari ibu yang rumahnya tadi kita bedah itu datang bersama-sama. Waduh, mereka terkagum-kagum melihat apa yang kita lakukan. Jadi kan yang selama ini mereka tahu Advent itu ya seperti agama Yahudi tadi itu tadi langsung berbeda. Pola pikir mereka berbeda. Kenapa? Tadi kita kan ada renungan singkat ya. Saya bawa renungan. Saya bawa tuh doa itu dalam nama Yesus Kristus. Wah, mereka kaget. Ada juga Yesus mereka seperti itu. Jadi inilah merupakan langkah-langkah yang harus kita buat ya. Gereja memperhatikan masyarakat sekitar, membuka jalan apa saja yang bisa dibuka untuk boleh memperkenalkan gereja kita kepada mereka. Jadi tadi Pina itu satu kebanggaan buat saya untuk mendekatkan kita, memperkenalkan gereja kita kepada masyarakat luas, memang harus lewat pelayanan ini. Memang harus berkorban lah demikian Pina. Nah, ini bagus nih Pastor. Ada satu yang mau saya highlight di sini. Tadi Pastor dengan tegasnya menyatakan ini suatu kebanggaan. Memang saya setuju Pastor. Yang namanya kebanggaan, yang namanya praktikal, yang namanya suatu kebaikan harus kita sebarkan karena itu pasti akan menular. Apalagi buat sahabat-sahabat yang nonton di sini, semoga itu menjadi berkat buat kalian. Nah, Pastor, kita mau bukan sedikit sih. Saya tadi karena penjelasan dari Pastor itu saya agak sedikit merasa tersentil nih Pastor untuk mengenai pelayanan masyarakat dan penginjilan perorangan. Ini kan sesuatu yang sebenarnya pelayanan masyarakat yang harus kita lakukan, ibarat kata dimulai dari kita sendiri. Nah, Pastor, boleh dong kasih kunci sebenarnya apa sih yang paling efektif untuk menginjil
sehingga masyarakat di sekitar kita menganggap bahwa oh ini loh kita gitu. Iya. Jadi hal yang terpenting dalam penginjilan, Vina, yaitu kebiasaan baik yang boleh kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ya dengan perbuatan baik kita, sikap kita bertemu dengan masyarakat kita itu, dengan tata krama kita berbicara kepada mereka, ini adalah modal awal untuk kita boleh menyampaikan Injil kepada mereka. Jadi, kebiasaan hidup kita itulah, pola hidup kita itu merupakan satu modal terpenting untuk boleh menginjil. Kenapa seperti itu? Ya, kalau kita ingatkan pesan Yesus sebelum dia naik ke surga, dan lewat hambanya Ellen juga katakan kan, 5 hal yang perlu kita ingat dalam menginjil. Yang pertama itu adalah berbaur, ya, berbaur, bersahabat. Jadi bagaimana kita boleh bersahabat dengan masyarakat kita, masyarakat di sekitar kita, kalau kita tidak memiliki rasa yang bisa ketemu dengan masyarakat, nggak ada rasa persahabatan yang baik, kita wajahnya juga bukan wajah yang suka senyum, ya, bagaimana mau bersahabat kan? Jadi itu langkah pertama itu bersahabat. Persahabatan itu pertama sekali muncul lewat apa, Vina, coba? Itu harus dari senyuman kan? Tatapan wajah kita yang ramah. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua adalah setelah kita bersahabat dengan mereka, kita boleh dekat dengan mereka, kenal, baru tumbuhkanlah namanya sifat yang namanya simpati. Ada rasa simpati dalam hidup kita itu yang melihat orang lain, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk boleh menolong dia. Ini. Jadi dari rasa persahabatan tadi muncullah rasa ingin menolong. Nah, ini masih ingin ini loh. Masih rasa ingin aja ini. Ya. Masih rasa menemukan rasa ingin menolong, memperhatikan teman atau orang lain. Ini masih langkah yang kedua. Baru dengan adanya rasa ingin inilah yang mendorong kita menumbuhkan rasa empati. Ya. Kita ingin menolong, kita ingin tahu apa yang mereka butuhkan. Di langkah yang ketiga ini empati, disinilah dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Rasa di mana kita harus rela mengeluarkan yang tadinya itu milik kita untuk digunakan untuk kebahagiaan orang lain. Jadi bersahabat dulu, kemudian tumbuhkan rasa yang namanya simpati, lalu muncul rasa empati, dan yang keempat, kalau kita sudah bersahabat, kita sudah perhatikan mereka, kita memiliki rasa empati, kita berusaha membantu mereka semaksimal mungkin lewat kebaikan, perbuatan kita, bahkan dengan apa yang kita bisa berikan. Lalu yang keempat, kita punya kesempatan untuk membawa mereka mengenal Yesus. Yang sudah mereka kenal sebenarnya lewat perbuatan kita dulu. Tapi lalu kita masuklah dengan ayat-ayat suci yang bisa menguatkan mereka. Lalu yang kelima, ini langkah yang terakhir, memanggil mereka untuk ikut Yesus. Jadi ini, Vina, jadi kalau kita mau langsung ke langkah yang kelima, 4 langkah belum kita lalui, wah ini akan susah. Agak ini. Susah ya? Iya, pasti susah. Tapi kalau langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, langkah ketiga sudah, tapi mau langkah keempat kita masih ragu-ragu juga, takut-takut juga, ya sia-sia juga kan. Jadi ini harus diikuti langkah demi langkah, Vina. Terima kasih, Vina. Wah, Pastor, banyak banget ilmu yang saya dapat dari Pastor. Nah, satu hal nih yang saya suka adalah Pastor tadi bilang langkah awalnya itu adalah kebiasaan. Jadi saya setuju banget itu ya. Jadi kayak saya terkoneksi bahwa memang kebiasaan itu harus menjadi contoh, harus bisa, orang itu pasti melihat kita daripada sikap kita seperti apa, dan itu dilihat dari kebiasaan. Wah, ini saya setuju. Nah, Pastor, ini saya suka sekali ya. Ternyata langkahnya sesimpel itulah ya. Dengan senyum, pantas ini ya. Pantas jiwa pelayanan itu ada di Pastor, karena Pastor saja suka senyum ya. Jadi saya bawaannya juga adem ini. Nah, ini menarik, Pastor. Nah, tapi sebenarnya Pastor, kalau kadang gini, kadang di kalangan orang muda ya, Pastor, koreksi saya ya. Cuma maksudnya dari pandangan yang saya terima gitu,
pandangan yang suka masuk. Kadang kalau orang mau melayani itu, mau penginjilan itu sudah berat sekali bahasanya. Penginjilan dalam kota harus di desa-desa, harus segala macam gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya yang membuat mereka susah itu mereka bilang, nantilah, tunggu saya dipanggil, tunggu saya punya ibarat talenta uang. Percuma saya punya waktu, tapi kalau saya nggak uang, apa yang mau saya kasih? Nah, itu gimana itu pandangan menurut pastor? Ya. Jadi memang pandangan itu sering terjadi, itu betul. Tetapi kita harus menyadari bahwa panggilan untuk menginjil itu kita tidak perlu menunggu, kita sempurna dulu, kita lengkapin dulu semuanya baru pergi. Oh, tidak seperti itu. Saya dalam hal menginjil ini, dalam hal memenuhi panggilan ini, Vina, saya hanya ingat apa panggilan Tuhan kepada Abraham. Abraham dipanggil Tuhan kan belum sempurna dia. Disuruh pergi dari tanah Ur Kasdim itu kan, ya Abraham kan nggak tahu benar dengan tanah Kanaan. Ya, makanya Abraham ikut saja apa kata Tuhan walaupun dia nggak mengerti. Karena dia percaya bahwa ketika dia melangkah itu Tuhan akan berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, ketika kita memberi hati mau melangkah, ya pasti Tuhan akan apa? Akan membantu kita. Jadi kalau bagi saya prinsip kita dalam menginjil ini, kita mau pasti Tuhan akan apa? Menyempurnakan dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita menunggu dulu agar kita memiliki ini, contohnya tadi karena ada poin yang ketiga tadi itu Vina ya, harus ada pengorbanan gitu ya, harus ada yang mau kita berikan. Ya tunggulah aku kaya dulu baru menginjil katanya kan. Jadi kalau itu yang kita tunggu Vina, kapan kita dapat bintang coba? Ya. Yes. Kapan kita dapatkan? Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Alkitab katakan ya kita harus siap baik atau tidak baik waktunya. Artinya ketika kita punya atau ketika kita tidak punya, penginjilan itu harus jalan. Dan kalau kita punya, ingat, apa yang kita punya itu bukan hanya milik kita saja. Itu betul. Ya, memang ada prinsip mengatakan menginjil itu jangan hanya berkata-kata. Menginjil itu harus ada tindakan dan perbuatan, itu betul. Itu sangat betul sekali. Tetapi kita harus ingat, ketika kita memiliki banyak, kita harus berani memberikan banyak. Tetapi ketika kita hanya memiliki sedikit, berilah juga yang sedikit itu. Jadi poinnya, apa yang ada pada kita, gunakan saja. Wah. Gunakan saja. Itu yang penting. Apa yang ada pada kita, gunakan saja. Gunakan saja. 2 kali loh Pastor mention ini. Sahabat-sahabat ministry. Apa yang ada pada kita, gunakan saja. Gunakan. Nah, artinya di sini bagus banget poin yang saya dapat dari Pastor adalah bahwa semua orang terpanggil untuk melayani. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau melayani? Itu yang tadi Pastor mention. Jangan tunggu kita punya duit, jangan tunggu kita punya waktu kosong. Nanti yang ada, ya kapan lagi kalau nggak sekarang? Wah, luar biasa banget ini Pastor. Harus ada pengorbanan dan saya setuju. Ketika kita memberikan, kita punya sedikit, kita berikan yang sedikit itu. Ketika kita punya banyak, kita berikan yang banyak itu. Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan, dikembalikannya pun berlipat-lipat. Luar biasa Pastor. Saya senang sekali nih. Ini out of the box banget ini. Jadi pertanyaan saya ini jadi udah makin melebar ini karena saya suka sekali dengan statement-statement Pastor. Nah, Pastor. Ya. Saya mau bertanya nih Pastor. Tadi kita sudah menjabarkan mengenai penginjilan segala macam. Nah, di era pandemi ini nih Pastor, banyak banget orang yang, bukan orang, termasuk saya mungkin ya. Nggak tahu nih kalau salah satu sahabat ministry yang lagi nonton. Termasuk banyak mereka tuh berlomba-lomba seperti ingin datang ke acara yang pembicaranya besar atau seperti apa, jadi merasa tertinggal gereja sendiri, dan kadang juga ntar Zoom di mana aja ada. Itu adalah salah satu kelebihannya sebenarnya bisa kita datangi. Nah, tapi apakah itu tidak menurunkan standar kita sebagai orang Kristen dengan ketulusan hati kita mau datang, atau gimana nih Pastor pandangan bukan WFH, apa ya, di era pandemi ini orang tuh ngerasa menurunkan standar mereka, kayak ya sudahlah, aku
nonton Zoom sambil tidur-tiduran, aku nonton Zoom sambil makan. Oh, nih offline aja juga udah aman. Ada nggak sih itu, gimana itu Pastor? Ada pandangan-pandangan kayak gitu? Soalnya sering banget denger kayak gitu. Tenang aja, Zoom kok, katanya gitu. Ya, jadi Vina, jadi ini perbaktian lewat Zoom ini memiliki dampak negatif dan positif, Vina. Iya, betul. Ya, jangankan orang lain, kadang-kadang kita pribadi juga mau terpancing untuk seperti itu. Ya kita nggak usah pungkiri diri, ya. Bahkan ya, tapi ya mudah-mudahan ini tidak sama kita yang sekarang ini lagi menunjukkan sesuatu yang terbaik buat pemirsa di YouTube Sahabat. Q&A ya, di sahabat-sahabat kita. Tapi saya mau sampaikan, apakah ibadah kita itu lewat Zoom, apakah lewat yang namanya media elektronika atau Hope Channel atau saluran TV, ibadah yang lainnya. Kalaupun kita tidak berada di ibadah di gereja, tapi kita harus pahami, kita harus ingat bahwa kita sedang beribadah. Dalam situasi apapun, tetaplah kita harus memiliki rasa sopan dan hormat kepada Tuhan yang kita sembah. Siapapun pembicaranya, apakah pembicaranya itu pembicara yang terkenal, ataukah memang pembicaranya hanya anggota awam biasa, ataukah dia yang memang bagi kita pribadi dia memiliki sosok yang memang patut diteladani. Kita harus mengambil sikap hormat pada waktu mendengarkan dia berbicara. Kenapa, Vina? Karena ketika dia berbicara itu kan dia mewakili Tuhan berbicara. Ketika dia menyampaikan firman itu kan dia mewakili Tuhan berbicara. Coba kita bayangkan, Vina. Tuhan berbicara lewat yaitu pendengar itu, tapi kita mendengarkannya dengan tidur-tiduran, makan-makan, bahkan ada lagi pakaian kita yang nggak selayaknya untuk pakaian beribadah. Kan bisa saja karena memang nggak kelihatan di umum karena videonya kan dimatikan. Tetapi pribadi kita itu ada nggak rasa kita merasa nggak layak beribadah itu. Jadi bagi saya pribadi, Vina, baik bagi istri di rumah, bagi anak di rumah, karena sempat dulu ibadah Jum itu merupakan ibadah yang sangat ya dibutuhkan. Saya katakan pakai pakaian gereja sepantasnya dan tidak ada istilah makan-makan ketika jam ibadah. Ini harus kita tekankan karena ibadah itu untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan. Jadi artinya janganlah sampai kita sembrono juga ya dalam ibadah, ya, karena itu kan hormat bagi Tuhan. Jadi ini hal yang perlu kita tekankan, Vina. Bagaimana kita mau menginjil, sementara dalam hal ibadah kita pun yang kita lewat online ini kita tidak menghargai siapa yang kita sembah, kan gitu kan, Vina kan? Ya, terima kasih. Ini cukup menarik pertanyaan Vina ini. Saya tidak menyangka ini pertanyaan bisa muncul seperti itu ya. Karena ini memang nyata, Vina. Kita harus akui dengan jujur ini. Ya, betul. Saya juga setuju. Dengan jujur ya. Ya, kenapa saya tekankan ini? Karena memang ya itu godaannya mereka itu terlalu besar gitu. Makanya saya bilang apakah ini menurunkan standar, karena menurut mereka semua dari rumah, yang penting saya bisa ikut pelayanan ke A, B, C, mau saya sambil tiduran dapat sertifikat seperti itu gitu. Saya ngerasa agak miris sendiri gitu. Karena kadang memang justru kuatnya itu pada saat kita lagi online kayak gini gitu, Pastor. Tapi saya suka banget sama Pastor bahwa kita harus tahu siapa yang kita hadapi. Walaupun itu manusia yang kita tonton, tetapi itu adalah firman Tuhan. Pada saat kita memang mau khotbah atau mau beribadah, norma kesopanan itu harus selalu ada dan norma hormat itu selalu ada. Betul. Ini luar biasa. Pastor, saya mau bertanya nih. Ini agak terakhir. Nggak terakhir sih, ada beberapa terakhir lah, karena banyak banget ini dari jawaban Pastor yang unpredictable. Saya mau tahu dong, Pastor. Pastor sudah menceritakan titik terendahnya Pastor nih. Sudah menceritakan titik terendahnya Pastor. Saya ingin tahu dong, Pastor, gimana Pastor itu bisa bangkit sampai akhirnya, oh iya, walaupun saya seorang pendeta, bahkan tadi satu statement yang membuat saya itu sebenarnya agak merinding waktu Pastor bilang, ya ampun Tuhan, apakah saya terpanggil untuk menjadi seorang pendeta? Maksud saya, Pastor yang sudah seorang pendeta aja masih merasa bahwa titik terendahnya seperti itu gitu, apalagi manusia, apalagi orang-orang yang non pendeta gitu, yang betul. Apa yang membuat Pastor itu sehingga bangkit, give up gitu, nggak give up tapi bangkit buat ke arah yang lebih baik?
Baik, terima kasih Pena. Ini cukup menarik. Jadi saya ini mau bersaksi ya Pina ya. Boleh, bersaksi. Boleh. Ketika saya memang merasa bahwa ketika saya di titik terendah merasa bahwa saya ini bukan panggilan Tuhan. Karena saya merasa gagal, pelayanan saya tidak menghasilkan jiwa di awal-awal pertama pelayanan itu. Di sini baru saya menyadari bahwa saya tidak hidup sendiri di dunia ini. Ya. Satu hal yang memotivasi saya adalah istri saya. Dia kembali ingatkan saya. Kita sekolah pendeta mengambil teologi itu mau untuk siapa? Saya katakan untuk Tuhan. Kalau begitu, kalau kita belum dapat jiwa, itu salah siapa? Salah kita atau salah Tuhan katanya. Saya tersenyum saya. Kalau memang Tuhan belum izinkan kita dapat jiwa, berarti Tuhan masih menginginkan keseriusan kita dalam pelayanan. Lalu saya memiliki bapak rohani saya, yaitu saya harus akui dengan jujur, yaitu pendeta Huta Julu Mendiang pada waktu itu. Jadi ini kependataan saya ketika saya melayani di Pematang Bandar Distrik Perdagangan di awal pelayanan saya. Dia katakan sama saya, ya, kalau kita gagal, itu adalah hal yang biasa. Dan kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jadi, kalau kita merasa gagal, itu masih normal. Yang nggak normal adalah kita sudah gagal, tapi merasa nggak gagal. Jadi, dari sini saya termotivasi. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Dan dikatakan sama saya, selalu bergerak dan bergerak. Kalau kita gagal, kita tidak bergerak lagi, maka kita akan mati di dalam kegagalan itu. Tetapi kalau kita gagal, kita tahu kita gagal, kita tahu bahwa kita masih belum berhasil, tetaplah bergerak, maka engkau akan mendapatkan hasil di kemudian hari. Jadi istri saya dan pendeta Huta Julu Mendiang, inilah yang juga memotivasi saya. Dan ada lagi seorang pendeta yang memberikan saya kekuatan dan juga sudah mendiang Pina. Jadi saya ini menceritakan yang sudah mendiang ini, yang sudah meninggal dunia. Pendeta Kai Ginting, ya. Pendeta Kai Ginting ini adalah pendeta yang menjadi motivator saya juga. Ketika itu dia katakan sama saya, pendeta sudah buat yang terbaik. Tapi bagi pendeta itu yang terbaik, bagi Tuhan itu belum apa-apanya katanya. Pendeta belum menangis, Tuhan menangis. Bahkan tangisannya itu, keringatnya itu ya bagaikan darah katanya. Pendeta sudah buat apa rupanya? Jadi yang pendeta buat belum ada apa-apanya pendeta katanya. Sekalipun menurut pendeta itu sudah itu puncak pelayanan pendeta, itu masih awal pendeta. Itu masih pemanasan katanya. Itu masih pemanasan. Jadi berjuanglah tetap. Dan jangan pernah putus asa. Bibit yang ditabur itu ada waktunya tumbuh cepat, ada tumbuhnya agak lama, dan ada tumbuhnya lebih sedikit lama lagi. Tapi dikatakan menabur itu yakinlah. Bibit itu pasti akan tumbuh bila mana tiba waktunya. Jadi inilah semangat yang membuat saya, Pina, yang membangun saya. Dan memang Pina pada waktu itu memang yang membuat saya sedikit agak sedih pada waktu itu, ada seseorang yang mencoba menggagalkan KKR itu. Itu yang membuat saya memang agak sedikit jatuh pada waktu itu. Ya, yang memang tidak saya sangka-sangka memang yang akan berusaha menggagalkan KKR itu, mencoba membuat satu keributan di KKR itu. Ini yang saya memang tidak merasa nyaman ketika itu. Dan disitulah memang iman saya diuji Tuhan. Disitulah rasa khawatir saya muncul secara manusia. Dan saya akui dengan Tuhan, inilah mungkin membuat saya gagal. Saya masih lebih bergantung kepada pertolongan manusia daripada pertolongan Tuhan. Yang anehnya, Pina, memang waktu itu dia mau menggagalkan KKR ini sampai mengancam segala. Tadi saya agak merasa kecil hati sebagai seorang pendeta diperlukan seperti itu. Tapi yang anehnya, di sisi lain ada
yang tidak seiman dengan kita, dia menjadi pembela saya pada waktu itu. Dia katakan, pendeta jangan takut. KKR jalan terus. Jangan takut dengan ancaman dia. Saya kenal siapa dia katanya. Jadi pendeta, jalan terus. Jangan takut. Saya ada di belakang pendeta. Waduh. Wah. Ini yang membuat saya merasa sedikit terpukul. Kalau tadi dengan tantangan tadi saya langsung down, tapi yang satu ini mengangkat saya kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi Vina, ini perlu kita sadari, tantangan itu yang membuat kita down itu bukan hanya dari luar saja Vina, tapi yang dari dalam juga bisa mengagalkan kita. Tapi saya mengingatkan, ada orang yang selalu peduli dengan kita. Ada istri, ada teman-teman, sahabat yang memberi motivasi. Jadi yang membangunkan semangat saya kembali adalah inilah orang-orang yang saya sebutkan tadi itu, Vina. Ini hal yang luar biasa, pengalaman yang nggak bisa saya lupakan, Vina. Terima kasih. Saya langsung merinding ini. Kalau boleh lihat ini. Ada, maksudnya saya nggak kebayang momen saat itu ya. Tapi luar biasa memang peran seseorang ini bisa membuat kita tuh down dan bisa membuat kita naik. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan menjawab lewat mereka-mereka ini. Wah, luar biasa. Memang Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Itu statement yang harus benar-benar kita sudah kunci mati di otak kita. Dan itu yang selalu kita lupakan. Wah, luar biasa sekali nih, Pastor. Nah, Pastor, sebelum kita ke closing statement, saya ingin tahu nih. Satu terakhir lagi deh. Apa sih goals Pastor atau planning Pastor ke depannya tuh apa? Yang mau dicapai itu apa, Pastor, ke depannya? Baik, Vina. Sebagai seorang pendeta yang Tuhan telah panggil dalam pelayanan ini, tujuan saya dalam hidup ini adalah melayani. Saya mau menuntun banyak orang bertemu Tuhan di sorga. Wow. Saya punya kerinduan akan menuntun banyak jiwa ke sorga. Saya adalah misi untuk penyelamatan. Saya ada dipanggil menjadi pendeta. Tuhan mau memakai saya untuk membawa orang ke surga. Karena tujuan hidup itu, kalau saya berjuang menuntun orang ke surga, itu juga lah yang menuntun saya untuk tiba di surga. Jadi ketika saya menuntun orang, itulah persiapan bagi saya untuk tiba juga di sana. Saya rindu istri, anak-anak, keluarga, tetangga, bahkan Vina yang saat ini sudah bertanya banyak kepada saya. Saya rindu Vina, kita harus tiba di surga nantinya. Amin. Tujuan saya, tapi di dalam segi ya tugas pelayanan di gereja, ya sebagai seorang direktur SSPP dan juga Pelmas, saya punya tujuan. Kerinduan saya adalah rekan sekerja dalam pelayanan itu akan memiliki satu prinsip yang sama. Misi kita. Misi untuk memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus. Memberitakan Injil kekal pekabaran 3 malaikat. Wahyu 4 ayat 6-12. Dan mempersiapkan setiap orang bagi kedatangan Kristus kembali yang tidak lama lagi. Jadi tujuan hidup saya dan harapan tujuan hidup kita semuanya adalah kita akan menjadi penuntun jiwa tiba di dalam kerajaan surga. Demikian Vina. Ini mantap Pastor, kita doakan semoga ini menjadi penguatan untuk kita semua ya, untuk bisa sama-sama berada di sorga nantinya. Nah Pastor, tadi kan sudah terakhir, ini kali ini beneran terakhir. Closing statement dong Pastor. Mau dong closing statement biar buat anak-anak yang lihat, anak-anak muda, siapapun yang melihat merasa termotivasi dan semakin dipaku, semakin panas hatinya untuk menginjil. Silakan Pastor. Baik, buat saudara-saudara para pemirsa yang melihat siaran ini, saya mau tekankan kepada kita, kita ada di dunia ini. Tuhan punya rencana. Kita hidup di dunia ini untuk memenuhi misi dari Tuhan, yaitu misi penyelamatan. Jangan tunggu hari esok, bila mana kita bisa lakukan hari ini. Jangan tunggu harus lengkap semuanya baru kita mau memulai. Tapi
gunakan apa yang ada padamu saat ini untuk pelayanan penyelamatan jiwa. Jangan tunggu engkau baru punya, engkau baru berjalan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Hari ini adalah waktu penyelamatan. Hari ini kita harus melaksanakan misi itu. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, gunakan apa yang bisa kita gunakan. Tuhan akan sempurnakan apa yang kita lakukan. Hidup kita adalah untuk pelayanan. Tapi jangan lupa, pelayanan harus menjadi motivasi kita. Dan jangan pernah itu menjadikan kita sombong. Tetapi itu harus memotivasi kita lebih setia kepada Tuhan. Karena Dia memanggil kita untuk selamat. Selamatkan diri kita, selamatkan orang lain, dan kita akan sama-sama tiba di dalam kerajaan surga. Gunakan apa yang ada padamu saat ini. Karena Tuhan menginginkan itu untuk kebesaran namanya. Terima kasih. Wah, Pastor. Wah, saya speechless banget ini. Gunakan apa yang ada padamu. Biar Tuhan yang mensempurnakan. Itu luar biasa sekali, Pastor. Terima kasih banyak banget nih, Pastor. Banyak banget sebenarnya yang mau saya tanyakan, tapi karena kita keterbatasan waktu nih, Pastor. Jadi harus sampai di sini. Tapi kalau nanti Pastor kita undang lagi, mau ya, Pastor ya? Silakan Vina, kita akan siap. Karena bagi saya, inilah yang ada saat ini, yang Vina gunakan bersama dengan rekan-rekan untuk menginjil. Ini satu motivasi yang luar biasa ini, Vina. Menggunakan apa yang ada. Ini ada contohnya. Salah satu contoh. Seandainya seluruh orang muda kita gunakan fasilitas ini, coba kita bayangkan berapa jiwa yang akan ditobatkan untuk Tuhan. Ini dia contoh yang sudah nyata, Vina. Terima kasih, Vina. Ini hal yang sudah terwujud nyata ini. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pastor. Wah, ini sekali lagi saya bilang, karena waktu kita yang terbatas nih. Jadi kita harus sampai di sini segmen kita. Semoga kita ketemu ya, dan sehat-sehat selalu buat Pastor. Buat saya juga, buat teman-teman nanti yang sedang menonton, siapapun, kalau ketemu sama Pastor ya, semoga kita bisa saling sapa ya, setelah pandemi ini berakhir. Semoga kita berumur panjang. Oke, Pastor, salam sehat, tetap semangat, dan juga selamat melayani, Pastor. Salam buat keluarga di rumah ya, Pastor ya. Oke. Nah, buat sahabat-sahabat ministry yang ada di luar sana, acara kita berakhir sampai di sini, dan saya bawaannya enak terus nih, bawaannya pengen senyum aja karena Pastor Samuel ini bawaannya enak sekali, selalu senyum. Nah, tapi sampai di sini acara kita, semoga acara ini selalu menguatkan kalian, siapapun yang menonton acara ini. Biarlah kalau misalnya kami ada salah-salah kata, biarlah itu menjadi disimpan di dalam hati kita saja yang ada di sini, tapi kalau ini menjadi berkat, tolong sebarkan ini ke sesama kita, karena yang namanya berbuat baik itu harus menjadi menyebar ke seluruh yang kita ada, jadi harus menyebar, karena berbuat baik itu adalah prosesnya bisa menjadi baik kalau kita sebarkan. Nah, teman-teman, akhir kata closing statement saya buat pendeta yang di luar sana, mau senior mau masih pendeta muda, tunggu invitation dari kami. Ingat, jangan menolak, karena kami masih menunggu pengalaman-pengalaman kalian, kami masih menunggu statement-statement kalian untuk menguatkan kami yang ada di sini. Oke, akhir kata, tebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Terima kasih.